kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Nah, pada materi kali ini akan ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, kita akan bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian debit dan kredit dalam akuntansi. Yang ketiga, kita akan membahas saldo normal akun. Yang keempat, kita akan membahas tentang penjurnalan. Yang kelima, kita akan membahas tentang buku besar. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang laporan keuangan yang ada dalam pemerintah daerah. Nah, tetap perhatikan materi ini sampai akhir ya. Oke, baik. Sekarang kita ke materi yang pertama, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini adalah catatan tentang perubahan unsur-unsur dasar posisi keuangan perusahaan yang berupa apa? Yaitu berupa harta, utang, dan modal. Nah, akibat dari adanya transaksi maupun kejadian. Kemudian persamaan dasar akuntansi ini merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan atau bisa dikatakan dengan double entry ya. Artinya, setiap perusahaan pada satu akun akan mengakibatkan perubahan pada akun yang lainnya dalam jumlah yang sama, yang dinyatakan dalam rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu ini, harta sama dengan utang plus modal. Nah, kemudian apa saja sih yang unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini ya ada beberapa unsur dari persamaan dasar akuntansi. Ada 6 ya. Yang pertama itu ada harta atau aset. Yang kedua ada utang atau kewajiban atau bisa dikatakan juga liabilities. Kemudian ada modal atau ekuitas atau juga bisa disebut dengan equity. Kemudian ada prive, kemudian ada pendapatan atau income, kemudian ada beban atau expense. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah kita akan bahas tentang harta atau aset. Harta atau aset ini adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang yang terdiri dari harta berwujud atau aset yang berwujud dan tidak berwujud. Tentu sudah kalian pelajari ya di akuntansi dasar pada kelas 1. Kemudian untuk utang atau kewajiban di sini ya adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya transaksi masa lalu. Kemudian modal atau ekuitas. Di sini adalah kewajiban perusahaan pada pemilik atau hak pemilik atas perusahaan. Selanjutnya, prive. Di sini adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, pendapatan. Di sini adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar perusahaan. Selanjutnya, beban. Yang dimaksud dengan beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari persamaan dasar akuntansi atau kegunaan dari persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini ya, kegunaan persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi. Nah, jadi persamaan di sini merupakan suatu dalam konsep persamaan dasar akuntansi sini ya, persamaan dasar akuntansi itu merupakan suatu ringkasan dari pencatatan hasil analisis setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang sedang terjadi. Nah, apabila terjadi transaksi keuangan, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan pada harta, utang,
dan modal. Nah, dengan demikian perubahan posisi keuangan pada persamaan dasar akuntansi itu bisa dikelompokkan jadi berikut. Nah, yang pertama, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta yang terjadi akibat perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta yang lain dalam jumlah yang sama. Kemudian setiap transaksi itu dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. Kemudian setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Dan selanjutnya setiap transaksi dapat juga mempengaruhi harta dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi untuk pemerintah daerah. Nah, ini ya untuk persamaannya dalam akuntansi pemerintah daerah, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi dengan beban. Nah, dalam akuntansi transaksi itu dicatat dengan kaidah debit kredit ya. Pendebitan yang dimaksud di sini adalah jumlah yang mempengaruhi akun tersebut dicatat di sebelah kiri dan sebaliknya dikreditkan, berarti jumlah yang mempengaruhi akun tersebut dicatat sebelah kanan. Nah, jadi sebenarnya kaidah debit maupun kredit di sini hanya kaidah kiri dan kanan dalam akuntansi. Nah, dengan kaidah tersebut maka aset yang memiliki saldo normal debit akan didebit ketika bertambah dan dikredit jika berkurang. Nah, kewajiban memiliki saldo normal kredit, nah sehingga akan dikredit jika bertambah dan didebit jika berkurang. Kemudian, ekuitas memiliki saldo normal kredit, maka akan dikredit jika bertambah dan didebit ketika berkurang. Kemudian, akun operasional yang mempengaruhi ekuitas pemerintah itu adalah pendapatan LO dan beban juga akan diperlakukan sama. Pendapatan LO akan menambah ekuitas pemerintah sehingga akan dikredit jika bertambah dan didebit jika berkurang. Kemudian beban akan mengurangi ekuitas pemerintah sehingga didebit jika bertambah dan dikredit jika berkurang, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Aset plus beban itu sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan LO. Selanjutnya, belanja plus pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan LRA plus penerimaan pembiayaan. Nah, dari beberapa istilah-istilah ini ya, kita akan juga mempelajari tentang definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi tersebut. Yang pertama itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas dana, ada pendapatan maupun belanja. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang aset. Nah, aset itu apa? Aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban yang dimaksud sini ya adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Oke, kemudian ada ekuitas dana.
Ekuitas dana di sini adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan yang dimaksud ini adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada istilah beban ya, yang dimaksud dengan beban yaitu adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali kepada pemerintah daerah. Oke. Nah, jadi di sini ya persamaan dasar akuntansi tadi itu bukanlah alat pencatatan transaksi keuangan, melainkan hanya sebuah alat bantu untuk memudahkan identifikasi transaksi keuangan. Nah, alat pencatatan transaksi keuangan sebenarnya yang akan digunakan adalah jurnal umum. Nah, pemahaman dan dalam persamaan dasar akuntansi itu akan memudahkan proses kita untuk menyusun jurnal umum. Baik, selanjutnya kita akan ke materi tentang istilah debit dan kredit ya dalam akuntansi. Kalian juga harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan debit maupun kredit. Nah, jadi dalam akuntansi itu istilah debit di sini ya, atau bisa disingkat dengan DR, itu berasal dari bahasa Latin yaitu debre, merupakan lawan dari kredit. Kode perkiraan atau akun jenis aset dan beban akan bertambah nilainya jika di debit, sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan akan berkurang jika di debit. Selanjutnya tentang kredit. Nah, dalam akuntansi, kredit itu singkat dengan KR. Ini juga diturunkan dari bahasa Latin ya, creder, merupakan lawan dari debit. Untuk kode perkiraan atau akun dalam kredit ini ya ada jenis liabilitas, ekuitas, dan pendapatan akan bertambah nilainya jika di kredit. Sedangkan aset dan beban akan berkurang jika di kredit. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang saldo normal akun. Ini ya dalam persamaan dasar akuntansi untuk pemerintah daerah. Nah, jadi dalam setiap akun, dalam saldo normal ini ya merupakan selisih positif antara sisi negatif, antara sisi debit dan sisi kredit sebuah akun dalam keadaan normal. Jadi di sini dalam setiap akun jumlah saldo yang terjadi pada setiap akhir periode akuntansi akan selalu dihitung. Pada kondisi yang normal, akun aset itu akan memiliki jumlah sisi debit yang lebih besar dari jumlah sisi kredit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akun aset itu memiliki saldo normal debit. Sedangkan pada akun kewajiban dan ekuitas pada kondisi normal, jumlah sisi kreditnya akan lebih besar daripada sisi debit di akhir periode akuntansi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akun kewajiban dan ekuitas itu memiliki saldo normal kredit. Nah, dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, sini terdapat beberapa bentuk penyesuaian-penyesuaian dalam saldo normal akun. Saldo normal akun yang merupakan unsur laporan keuangan pemerintah daerah ini ada di tabel ini ya yang ada di slide. Di sini ada akun aset. Itu saldo normalnya ada di debit, maka dia jika bertambah akan di debit dan berkurang akan dicatat di kredit. Kemudian untuk
kewajiban ya. Akun kewajiban saldo normalnya kredit. Jika bertambah akan dicatat di kredit, jika berkurang akan dicatat di debit. Kemudian ada akun ekuitas, saldo normalnya adalah kredit. Jika bertambah akan kita catat di kredit dan jika berkurang akan kita catat di debit. Kemudian ada pendapatan LO. Di sini ya. Pendapatan LO ini saldo normalnya ada di kredit. Nah, maka jika bertambah dia akan dicatat di kredit dan jika berkurang akan dicatat di debit. Kemudian ada juga beban. Beban ini saldo normalnya ada di debit. Jika bertambah kita catat di debit dan jika berkurang akan dicatat di kredit. Kemudian ada perubahan saldo di sini ya, menyesuaikan bisa dicatat di debit maupun di kredit tergantung ya. Kemudian ada pendapatan LRA. Itu saldo normalnya ada di kredit. Jika bertambah akan dicatat di kredit dan jika berkurang akan dicatat di debit. Kemudian penerimaan pembiayaan itu juga saldo normalnya di kredit. Jika bertambah akan kita catat di kredit dan berkurang akan kita catat di debit. Kemudian ada belanja. Belanja di sini saldo normalnya ada di debit. Jika bertambah kita catat di debit dan berkurang dicatat di kredit. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan, estimasi pendapatan, dan estimasi penerimaan pembiayaan ini saldo normalnya ada di debit. Jika bertambah kita catat di debit dan jika berkurang kita catat di kredit. Kemudian ada apropriasi belanja. Di sini saldo normalnya debit. Jika bertambah kita catat di kredit dan jika berkurang kita catat debit. Kemudian ada apropriasi pengelolaan pembiayaan. Itu saldo normalnya kredit. Jika bertambah kita catat di debit dan di kredit dan jika berkurang kita catat di debit. Nah, untuk estimasi perubahan saldo ini menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penjurnalan atau journalizing. Nah, dalam sistem akuntansi keuangan di sini ya terdapat istilah penjurnalan. Penjurnalan sini merupakan langkah awal dalam proses akuntansi setelah dilakukannya verifikasi terhadap bukti-bukti transaksi. Nah, ini ya berdasarkan PP nomor 105 tahun 2000 yang kemudian diperbarui dengan PP nomor 58 tahun 2005, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem berpasangan ya atau double entry. Nah, dalam sistem ini dikenal istilah penjurnalan. Nah, jurnal ini merupakan suatu proses dalam akuntansi yang dilakukan dengan cara mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Nah, buku jurnal itu apa? Yaitu buku jurnal itu merupakan media untuk mencatat transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Dan jurnal itu dibuat secara teratur sehingga dapat menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening akun, tapi sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan penerimaan kas berdasarkan dokumen transaksi yang sah dan menggolongkan transaksi keuangan ke dalam rekening-rekening atau akun. Nah, transaksi keuangan yang telah dicatat dan digolongkan ke dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik akan diposting ke dalam buku besar. Nah, ini ada contoh ya. Contoh untuk penerapan pencatatan atau penerapan penjurnalan untuk pemerintah daerah ya, dalam akuntansi pemerintah daerah. Misalnya nih, pada tanggal 30 Januari tahun 2017, SKPKD melakukan pembayaran belanja bantuan ke parpol atau partai politik. Nah, transaksi ini terekam dalam SP2D atau dengan transaksi ini menggunakan bukti atau dicatat pada SP2D sebesar 30 juta rupiah. Nah, dari
soal ini ya bisa kita catat ke buku jurnal sebagai berikut. Nih, karena ini menggunakan double entry ya, jadi ada 2 akun. Nih, tanggal 30 Januari tahun 2017 kita catat debit belanja bantuan ke Parpol debit sebesar 30 juta, kemudian kas di kas daerah kurang atau kita catat di kredit sebesar 30 juta. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya pencatatan jurnal double entry system. Kemudian kita akan bahas tentang buku besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buku besar itu? Buku besar di sini ya, yaitu berisi kumpulan rekening, akun atau perkiraan account, rekening-rekening yang dipakai untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana, pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Nah, dengan demikian, rekening atau akun merupakan kumpulan info dalam satu sistem akuntansi. Nah, transaksi itu mula-mula dicatat ya memakai jurnal. Nah, kemudian dari jurnal tersebut itu diposting ke rekening-rekening buku besar yang sesuai. Atau kegiatan ini bisa disebut dengan posting ya, posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar ini sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi. Tiap data transaksi itu akan dibawa ke masing-masing rekening akun yang sesuai. Nah, untuk posting itu bisa dilakukan secara kronologis bagaimana halnya penjurnalan, tapi juga bisa dilakukan secara periodik atau bisa secara mingguan maupun bulanan. Nah, kemudian apa sih fungsi dari buku besar itu? Itu buku besar di sini ya merupakan catatan akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi sebagai media untuk meringkas catatan transaksi keuangan yang telah digolongkan ke rekening-rekening ataupun akun dan memberikan informasi saldo rekening-rekening yang dimaksud secara akumulatif. Nah, ini ada contoh ya, contoh bagaimana kita memposting atau memindah bukukan akun ya dari jurnal umum ke buku besar. Jadi, misal tadi nih, misal kita telah membuat jurnal ya, melakukan pencatatan jurnal terkait dengan kas di daerah. Nah, kemudian akan kita posting nih atau akan kita pindah bukukan ke buku besar. Ini akan kita pindah bukukan ke dalam buku besar dengan nama rekening atau nama akunnya itu kas di daerah. Sejumlah berapa? Sejumlah ini yang tercatat dalam jurnal yang kita catat nih. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar itu disebut dengan posting. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan yang ada di akuntansi pemerintah daerah. Ini ada sedikit berbeda ya dari laporan keuangan pada perusahaan secara umumnya. Nah, jadi basis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah berhubungan dengan laporan keuangan yang dihasilkan itu berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pemerintah daerah diharuskan menyelenggarakan pencatatan dengan berbasis akrual. Namun karena APBD harus diselenggarakan dengan berbasis kas, maka untuk pelaporan realisasi anggaran menggunakan basis kas. Dengan demikian, pemerintah daerah itu menerapkan 2 basis akuntansi, yaitu ada basis akrual dan berbasis kas. Nah, apa saja laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan basis kas? Jadi di sini ya, pencatatan menggunakan basis akrual itu akan menghasilkan laporan keuangan utama yang dapat berupa neraca dan laporan operasional. Kemudian laporan keuangan yang lain
yang melengkapi informasi laporan keuangan utama adalah laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Nah, selain itu, untuk melengkapi pengungkapan keempat laporan keuangan sebelumnya, maka disusunlah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sementara itu, untuk pencatatan menggunakan basis kas akan menghasilkan laporan keuangan utama berupa laporan realisasi anggaran. Nah, laporan keuangan yang melengkapi laporan realisasi anggaran tersebut adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LP-SAL. Nah, di sini ya, jadi bisa digambarkan pada tabel ini. Ini kalau yang berbasis akrual, laporan primernya ada dua, yaitu neraca dan LO. Kemudian untuk laporan sekundernya ada LPE dan LAK, dan ada laporan tersier, yaitu CALK. Dan untuk basis kas di sini, laporan primernya ada LRA dan laporan sekundernya ada LP-SAL. Oke, kemudian ya, kita juga akan bahas sini laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan basis akrual, dan kita juga akan membahas tentang laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan berbasis kas. Pertama, kita akan membahas tentang ini, laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan basis akrual. Di sini ada 5 ya, seperti yang ada di tabel tadi. Yang pertama itu ada neraca. Nah, apa itu neraca? Neraca itu adalah neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Dan di dalam neraca tentunya mencakup beberapa unsur ya, ada aset, ada kewajiban maupun ekuitas. Kemudian ada laporan operasional atau LO. Nah, LO di sini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Nah, di dalam laporan operasional di sini ada beberapa unsur, di antaranya ada pendapatan LO, ada beban, ada transfer, dan pos-pos luar biasa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya ada laporan arus kas atau LAK. Nah, laporan arus kas ini yaitu menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Nah, laporan arus kas di sini ya mencakup beberapa unsur, di antaranya ada penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Selanjutnya ada juga laporan perubahan ekuitas atau LPE. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi tentang kenaikan maupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya juga ada yang namanya CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan di sini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Nah, ini ya adalah laporan dihasilkan dari pencatatan berbasis akrual. Kemudian kita juga akan membahas tentang laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan berbasis kas. Di sini ada dua. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, dan yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LP-SAL.
Nah, yang pertama ya, kita akan bahas tentang laporan realisasi anggaran. Di sini menyajikan tentang ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Nah, di sini dalam laporan realisasi anggaran ini ada beberapa unsur, diantaranya ada pendapatan LRA, ada belanja, ada transfer, ada pembiayaan. Dan untuk laporan perubahan saldo anggaran atau LPSA di sini itu menyajikan informasi tentang kenaikan maupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Nah, ini adalah materi yang kita bahas kali ini. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Terima kasih.